Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video lanjutan ini, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana menulis abstrak sehingga tulisan kita itu akan menarik dibaca orang lain. Minggu yang lalu kita telah berbincang tentang tugas yang akan kita lakukan pada mata kuliah ini adalah menyiapkan satu artikel yang akan kita publish nanti ke jurnal-jurnal yang terakreditasi. Sebelum ke sana tentu ada langkah-langkah yang kita lakukan, yaitu menulis abstrak setelah kita membincangkan judul yang kita sepakati dengan teman-teman. Yang menjadi pertanyaan utama dalam kesempatan ini adalah apa yang dimaksud dengan abstrak dan apa fungsi abstrak itu dalam satu penelitian ataupun tulisan karya ilmiah. Abstrak itu merupakan gambaran secara keseluruhan dari apa yang akan kita tulis dalam sebuah artikel. Jadi abstrak itu berfungsi sebagai alat bantu bagi setiap orang yang akan membaca artikel itu, sehingga dia akan lebih mudah memahami, oh ini sesungguhnya yang akan dikaji dalam artikel ini. Jadi abstrak itu fungsinya memudahkan pembaca agar lebih mudah mengerti dari tujuan artikel yang kita tulis. Jadi abstrak itu merupakan gambaran atau potret dari keseluruhan artikel dari yang kita tulis. Sederhananya seperti itu. Oleh karenanya, menulis abstrak tidak perlu menggunakan bahasa yang bertele-tele. Artinya, ada beberapa syarat yang harus kita patuhi ataupun kita lakukan dalam menulis abstrak, sehingga abstrak dari tulisan kita itu bahasanya mudah dipahami, kita cepat mencernanya. Apa yang pertama? Abstrak itu harus ditulis dengan jelas. Ya, bahasanya bahasa-bahasa yang jelas, tepat, kemudian ringkas, objektif, dan bersifat informatif. Nah, ini syarat-syarat dari penulisan abstrak. Itulah sebabnya abstrak itu tidak perlu dengan bahasa yang bertele-tele, ataupun abstrak itu hanya ditentukan dalam beberapa kata saja. Biasanya jurnal-jurnal yang akan kita tuju sebagai tempat mempublikasikan artikel kita, mereka membuat batasan-batasan kata-kata dari abstrak itu. Ada yang 150 sampai 200, ada yang 200 sampai 250 kata. Inilah yang kita manfaatkan untuk menjelaskan secara konkret dan jelas apa tulisan yang akan kita lakukan itu. Dengan demikian, beberapa hal yang penting dipahami dan diketahui dalam penulisan abstrak ini. Yang pertama, bahwa sajikanlah abstrak itu
dengan bahasa yang ringkas, padat, tepat, sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Maka dalam penulisan abstrak itu biasanya ada yang memulai dengan kata-kata tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang ini, itu, dan sebagainya. Jadi to the point. Contohnya, ada beberapa judul yang sudah dikirimkan, tetapi belum tepat penulisan abstraknya. Dia masih buat abstrak itu seperti karangan bebas ya. Tetapi ada beberapa tulisan yang sudah Bapak baca bahwa sudah paham tentang abstrak, tetapi kemudian tujuan penelitiannya dia belum tahu. Supaya lebih mudah kita memahami apa sesungguhnya abstrak itu dan ditulis dengan cara yang bagaimana, ini perlu kita melihat dan membaca abstrak-abstrak yang ditulis oleh para peneliti, para pengkaji, sarjana-sarjana yang melakukan penelitian dan sudah mempublish penelitian maupun artikelnya di jurnal-jurnal ilmiah. Umumnya itu dimulai dengan bahasa yang tegas ya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang ini, itu, bla 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 bla, dan seterusnya. Katakan misalnya saya ingin menulis tentang pembangunan Kota Langsa dengan pendekatan komunikasi Islami. Maka akan saya tulis abstraknya. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembangunan Kota Langsa dengan pendekatan komunikasi Islami. Komunikasi Islami merupakan salah satu upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar masyarakat turut berpartisipasi dalam seluruh aspek pembangunan. Baru kemudian kita mau buat lagi tentang metodenya. Kita sebutkan setelah kita mendeskripsikan tadi tujuan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara terstruktur, observasi secara berulang ke lokasi penelitian, dan studi dokumentasi. Itu kan berbicara pada ranah metodologi. Nanti penjelasannya itu kan ada di dalam ya, di dalam isi dari artikel itu. Orang akan tahu, oh ternyata kajian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang datanya dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Setelah kita masuk pada langkah kedua menjelaskan metodologinya, lantas isinya apa? Apa temuannya? Kira-kira apa temuannya dari penelitian itu? Oh, ternyata komunikasi Islami yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa mampu mendorong motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Langsa. Itu kita sebutkan. Kajian ini mengungkap bahwa komunikasi Islami yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk turut menyukseskan pembangunan Kota Langsa yang Islami. Kajian ini menguatkan argumentasi
jika komunikasi Islam itu dilakukan sebagai pendekatan pada masyarakat yang menerapkan syariat Islam sebagaimana halnya di Aceh, akan lebih efektif dan efisien. Kira-kira begitulah. Tentu orang akan membaca, yang pertama tujuannya sudah jelas, yang kedua metodologinya apa, hasilnya apa. Itulah sebenarnya isi dari artikel itu. Maka di dalam juga akan kita lihat nanti isinya akan persis seperti apa yang di abstrak itu. Nah, jadi antara abstrak dengan isi artikel itu tidak berbeda, karena abstrak itu adalah potret dari secara keseluruhan dari isi artikel yang kita tulis. Jadi tidak perlu dengan bahasa yang bertele-tele, bahasa yang berulang-ulang, tetapi abstrak itu harus to the point, jelas, tegas, kemudian informatif. Saya kira itu yang perlu dipahami, dan untuk menambah wawasan yang lebih luas tentang bagaimana sesungguhnya menulis abstrak ini, saya kira banyak penjelasan-penjelasan yang bisa kita searching di internet, ataupun kita searching dari artikel-artikel ilmiah yang sudah dipublish, kita pelajari secara pelan-pelan, kita akan terbiasa untuk membahasakan itu sesuai dengan kemampuan kita membahasakannya. Namun demikian, jangan sampai kita melakukan plagiasi terhadap abstrak orang lain. Ini sangat-sangat dilarang. Nah, yang penting itu abstrak kita tulis dengan bahasa yang jelas. Kita tahu apa tujuan dari kita menulis artikel itu, apa metodologi yang kita gunakan, dan apa hasil dari kajian yang kita lakukan itu. Beda nanti abstrak dengan kesimpulan, itu beda. Jadi silakan untuk membantu pemahaman yang lebih komprehensif dan lebih luas lagi, silakan nanti dicari ataupun dibaca di sumber-sumber yang ada di internet, karena kita masing-masing punya Android ya, untuk bisa kita gunakan untuk men-searching bahan-bahan yang berkaitan. Saya kira itu untuk sekedar membantu dari yang saya pahami, bahwa masih banyak yang kewalahan dalam menulis abstrak ini, karena ini barangkali masih pertama dilakukan. Tapi saya yakin semakin sering kita menulis ini, semakin sering kita membaca, maka jangankan menulis abstrak, menulis artikel itu pun akan mudah bagi kita kalau kita biasakan menulis seperti ini. Yang penting kita harus semangat, tetap termotivasi untuk terus menulis, membaca, dan menganalisis kajian-kajian yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelum kita. Sekira dengan seperti itu ilmu kita akan berkembang, motivasi kita juga akan semakin meningkat dalam kegiatan penulisan-penulisan ilmiah ini. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.